Kalau kita memulai sesuatu itu nggak usah takut, kita mulai dari hal yang kecil. Nanti pada saat dia udah ngelihat, oh itu bisa ya, pasti ada yang nyontek. Pak Arif, yang namanya mencetak para usahawan itu nggak gampang. Ya. Ngajarin 100 belum tentu jadi 10. Cari orang pinter banyak. Dan pinter, ngerti bisnis, berani melakukan. Nah itu tambah kecil lagi Semakin rasionya. kecil lagi. Nah, sehingga di sini akan kita ajarkan dalam satu rangkaian, sehingga istilah saya nanti akan terjadi ekonomi kolaborasi. Ya, sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dengan Beyond Plus, Expos Indonesia. Setelah sekian lama kita nggak jumpa. Nah, coba tebak di mana saya sekarang ini. Di belakang saya ini saya bukan di Swiss ya, bukan di Bern ya, karena nggak ada saljunya jelas. Tapi ini saya berada di Klaten, ya, perbatasan Cawas dan Bayat. Tepatnya di Joglo Tumiana. Nanti kita akan ngomongin soal Joglo Tumiana ini yang saya belum lama tahu, sebenarnya baru 1 tahun terakhir. Di sini ada joglo yang jadi tempat aktivitas budaya, kemudian juga ada tempat untuk inkubasi bisnis, pelatihan, macam-macam, bagaimana membangun UMKM dan lain-lain. Dan juga ada di sana pesantren, di mana anak-anak santri ini juga dididik entrepreneurship juga. Nah, tunggu ya, saya akan ketemu nih yang punya joglo nih, Pak Tum. Waduh, Pak Tum, apa kabar? Lama sehat. Tidak ketemu, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Mantap. Sehat. Ini Bapak Wirawiri, Jakarta, Klaten, Jakarta, Klaten untuk merawat ya Pak, ya. Merawat dan mengoptimalkan Joglo Tumiana ini. Nanti kita barangkali boleh ngobrol-ngobrol ya Pak Tum. Monggo, ya? monggo silakan. Ngobrol seputar aktivitas di sini. Saya dengar baru saja tadi juga ada aktivitas wisuda santri. Wisuda santri. Ya. Pesantrennya namanya apa Pak? Widodo Makmur Sulemaniyah. Kok Sulemaniyah Pak? Kok kayak bau-bau Turki gitu? Iya, karena Sulemaniyah itu nama daripada Syekh Sulaiman dari Turki, ya, yang membangun syiar Islam pada pasca Ottoman. Oke. Sehingga itu adalah sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengkombinasikan antara pendidikan keislaman, kemudian dengan juga entrepreneurship. Ya, iya, Oke. itu kira-kira Pak Arif. Nah, di sini mulainya kapan Pak? Ada pesantren itu Pak? Pesantren kita mulai itu sebelum COVID Pak Arif. Oh, sudah lama ya? Udah 2019, makanya udah wisuda santri tadi. Wisuda 83 santri. 83 santri. Yang 25 sudah selesai habis, sudah hafal. Yang 75 lagi masih berproses, kira-kira akhir tahun ini rampung. Oke. Nah, terus mau dibawa ke Turki yang 75 itu. Mau dikasih tambahan apa? Proses kesarjanaan. Proses kesarjanaan. Iya, jadi dari santri di sini, nyantri di sini, terus kemudian dapat sarjananya di Turki. Sulemaniyah juga? Iya. Oke. Iya. Related dengan Sulemaniyah, sehingga nanti komplit tuh dari ilmu syiar maupun wirausaha. Jadi yang dari sini ngasih 1 semester untuk pendidikan wirausaha Pak Arif. Pak Tum, ini Bapak kan pebisnis, tapi kemudian di sini bikin joglo yang semenggah ini. Saya pernah ke beberapa joglo ya, termasuk di TMII ya, di Jakarta. Ini dengan lokasi di pelosok, menjadi identitas yang ikonik gitu ya, tapi juga menjadi salah satu penanda di daerah sini begitu. Terus kemudian juga selain joglo yang barangkali menjadi salah satu joglo termegah ini, juga tadi pesantren, kemudian juga inkubasi bisnis. Widodo Makmur Perkasa ini sebetulnya nggak usah masuk ke situ pun bisa memberikan manfaat banyak gitu loh untuk masyarakat. Tapi ini
manfaatnya sepertinya didiversify gitu ya, diperluas gitu ya. Iya. Pak Tum. Iya. Jadi kenapa kita bangun yayasan ini, Pak Arif? Itu salah satunya adalah saya berpikir, ya memang Widodo Makmur sendiri sudah memberi manfaat banyak. Iya. Tapi di dalam apa istilahnya, saya berpikir ekonomi kolaborasi. Oke, Jadi, intinya kolaborasi ya? Iya, intinya kolaborasi. Karena kita berbisnis di sektor pangan. Sektor pangan itu kalau boleh dibilang menduduki di dalam ekonomi growth drivernya kan besar. Ya, ya, besar sekali. Di atas 50 bahkan hampir 60% daripada driver. Nah, dari angka itu kalau kita mengkolaborasikan daripada para pelaku di sektor UMKM, itu kan sebuah pemikiran yang baik, Pak Arif. Kenapa saya bilang pemikiran yang baik? Karena yang saya ajarin di sini itu otomatis inline dengan bisnisnya Widodo Makmur. Jadi setelah diajarin bukan didiemin, tapi sebagai downline. Nah, ini kita sudah berada di depan persis nih, di depan Joglo Tumiana. Dan ini ada batu besar. Barangkali bisa sedikit diceritakan, Pak. Ini kenapa joglonya seperti ini? Kenapa ini ada batu-batu yang gede ini dari mana? Dan kenapa ada kemudian beberapa, kalau saya bilang ada beberapa patung nih, macam-macam patungnya. Ya, ada Gajah Mada, kemudian ada Bung Hatta ya itu ya. Bung Karno ya, Bung Karno, terus kemudian ada macam-macam. Nah, bisa sedikit Pak cerita Pak. Kok ada ini maksudnya untuk apa? Batu ini ya batu prasasti, Pak Arif. Kalau orang itu kan kalau anak muda sekarang cerita kan harus ada footprint lah. Siapa sih yang bikin ini? Ya tidak hanya saya. Orang yang membuat barang ini nanti akan tertulis di dalam prasasti ini. Dalam prasasti ini saya tulis satu-satu siapa yang Ini belum ada tulisannya ya? Belum, lagi mau dibikin ini. Nanti ini nama-nama siapa yang membuat joglo ini. Ke depan sehingga nanti kalau ada anak cucu ngeliat tuh sudah ada ceritanya. Wah, kayaknya sangat menarik nanti ceritanya. Kita nanti lanjut ya Pak ya ceritanya. Ini kita ngelihat, waduh, saya melihat joglo kayak gini, wah, nggak ada di tempat lain ini, nggak ada di tempat lain. Jangan-jangan ini bikinnya juga nggak butuh waktu 1 tahun ini. Lumayan lama, Pak. Lumayan lama, betul. Saya mulai istilahnya peletakan batu pertama, nancepin zaman orang tua saya masih hidup itu tahun 2017. 2017 saya taruh pondasi pertama, selesai bisa mulai dipakai itu 2019 mulai dipakai, tapi ya masih kurang-kurang dikit, terus kita rapiin ya. 3 tahun lumayan. Karena ini handmade semua Pak Arif, jadi handmade semua, nyari kayunya juga nggak gampang. Handmade artinya Bapak kalau yang terkenal kan dari Jepara ya Pak? Datengin dari sana? Iya, kita datengin pengukirnya semua dari Jepara. Terus kita bukan barangnya di sana tapi datangin dari sana ke sini gitu? Iya, datengin orang. Kalau barangnya di sana diriinnya tiangnya nggak bisa Pak. Ini terlalu besar. Kayunya juga dari sana? Kayunya ini yang tiang 4 tuh dari hutan berbeda. Oh, diambil memang dari penjuru mata angin. Barangnya nggak ada, Bos. Bukan karena penjuru mata angin diambil. Barangnya nggak ada karena size-nya itu barangnya nggak ono. Baik Pak, ya nanti kita lanjut. Pak Tum, ini waduh, kalau ngelihat baik sokonya ya, soko terus kemudian juga istilahnya apa ya, kalau belandar kan di tepi ya, di tengah ini itu, pengeret. Ya, ini solid semua ya Pak ya, nggak ada sambung, nggak ada apa gitu. Solid kayunya, Pak. Solid semua. Solid kelipatan 9. Jadi ini kelipatan 9. Kelipatan 9 maksudnya? Jarak antara tiang ke tiang ini 9 meter. Oh 9 semua. Ya. Oke, kalau yang di tengah, tiang utama yang 9. Di tengah 9 juga. 9. Oke. Ini 3 kali 9, 27 plus sayap, total bentang ini 29 meter. Diameternya berapa senti Pak? Diameter jatinya Pak? Diameter waktu motong ini 230-an Pak Arif, karena diambil hanya tengahnya. Itu sekarang size-nya 50 solid. 50 solid diambil dari kayu jati ukuran 200 di atas 200 senti. Berarti 2 meteran ya? Iya, karena dipotong
Oh, makanya Kanan ngambilnya potong dari kiri, tadi ya. Randu Blatung, dari Gringsing, Dari Bojonegoro. Bojonegoro. Oke. Yang 4 memang nyari tiang 4 ini susah Pak Arif untuk solid. Yang paling lama ngerjain kayunya ini atau ininya? Kayunya, Pak. Kayunya. Kalau bangunan bawah kan aku udah biasa. Ya. Butuh berapa orang, Pak? Sekitar 50-an. 50 orang. 50 orang? Iya, Lebih dari 1 tahun? ngerjain lebih Pak. Ngerjain ini sampai mulai naik itu dari 2017 mulai naik 2018. Oh, 2 tahun. Nah, Pak, itu di sini kan kalau wayangan ya kan sering banyak kelir ya ketutup ya. Itu kan ada banyak tokoh-tokoh. Boleh sedikit diulas, Pak. Iya. Kenapa ini? Ya, itu misalnya itu ada ya kalau inspiring saya aja, Pak. Presiden jelas ya. Kemudian Bu Mega, Gus Dur, Soeharto, kemudian Sana lagi ada Ki Hajar Dewantoro, ada kelihatan Soekarno, itu ya, Soekarno, ada Suto Wijoyo, ada Gajah kemudian Mada. Gajah Mada. Kenapa milih tokoh-tokoh itu? Itu ada Ya. maksud tertentu, tujuan tertentu? Itu kan orang-orang besar sebagai inspiring saya aja, Pak Arif. Ya, Sebagai oke. inspiring saya aja. Jadi kalau kita ngomong Gajah Mada kan orang yang menyatukan negeri ini. Itu orang-orang yang hebat. Suto Tapi yang- Wijoyo ngomong ya. Mataram. Ya. Inspiring ya. Nah, yang keren ini ada ayahanda, ya. Ini cerita Ayahanda, keluarga ibu, kalau ini. kemudian keluarga bapak semua Keluarga di besar, sisi ya. ini ya. Iya. Ya, di atas satu keluarga saya sekandung, bawahnya itu relief tentang perjalanan Indonesia Widodo Makmur. Oh, yang di bawahnya itu. Kalau yang ini, Sama. ini relief tentang Indonesia. Ya. Ini yang langsung dikerjakan oleh pengukir-pengukir dari Jepara itu. Iya. Oh, sih. Iya. Ya. Ini jadi ini masuk ke joglo kecil itu namanya Doro Angklung. Ini namanya Ndoro Angklung ya. Doro Jadi Angklung itu joglo ya. perempuan. Jadi sahabat Indonesia, nih saya sedang berdiri tadi di tengah-tengah bangunan utama Joglo Tumiyono. Gede sekali memang dan kayunya ini, tiangnya ini diameternya lebih dari 2 meter dan diambil pokoknya 50 cm solid gitu ya. Iya. Keker sekali dan 9 meter. Wah, ini ya kalau nggak punya visi yang kuat, nggak mungkin bisa mewujudkan ini dan filosofinya jelas. Tadi banyak tokoh-tokoh inspirasi. Nah, kita sekarang akan menuju ke Joglo Doro kecil. Angklung. Nah, tempat nanti kita ngobrol lebih lanjut dengan Pak Tumiyono. Namanya Ndoro Angklung. Ya, saksikan nanti obrolan kita selanjutnya. Ya, sahabat Indonesia, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Tumiyono di luar mengenai bagaimana Joglo Tumiyono ini untuk dikembangkan ke depan sebagai bagian dari kontribusi Widodo Makmur Perkasa Group dalam mengembangkan entrepreneurship dan lain-lain. Jadi berkontribusi untuk sektor pertanian dan pengembangan anak-anak muda gitu. Nah, ini saya akan menindaklanjuti nih dengan Pak Tumiyono. Terkait dengan tadi sudah diceritakan bahwa di Joglo Tumiyono ini ada pesantren, kemudian juga ada entrepreneurship forum untuk melatih petani-petani muda begitu, dan santrinya juga nggak main-main, mereka pilihan-pilihan terbaik yang kemudian juga dikirim ke Turki untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, Pak Tum, Ya. sebetulnya kalau saya boleh tahu aktivitas pelatihan buat petani di Joglo Tumiyono ini apa saja, Pak? Iya, Pak Arif, semua yang kita ajarkan di dalam joglo ini dalam rangka bagaimana mendidik orang-orang muda untuk bisa jadi calon dan para pengusaha itu inline dengan bisnis Widodo Makmur. Oke. Kenapa ke sana? Karena setelah diajarin itu akan menjadi downline-nya Widodo Makmur. Sehingga yang membedakan di sini orang kita ajari, tapi sudah nantinya setelah dia bisa melakukan, kita menjadi optik. Widodo Makmur menjadi optik. Konsepnya memang begitu ya? Iya, jadi inline. Kalau kita mengajari orang di dalam satu lintasan bisnis
dan nantinya ke depan akan terkolaborasi, itu kan jaminan terhadap sustainability daripada usahanya mereka. Iya. Contoh misalnya kita ngajarin untuk beternak sapi. Ya. Jadi kita punya downline sekarang ini sekitar 1000-an lebih tersebar di daerah Jawa Barat. Itu mereka yang sudah pernah dilatih di sini? Iya. Oke. Nah, bahkan di Magetan itu Pak Bupatinya concern banget, concern sekali. Lu kabarnya Bupatinya mau ke sini, harusnya kemarin sore. Makanya sama Pak Arief tak mundurin tuh karena beliaunya lebih jauh. Tapi suddenly beliaunya nggak bisa minta waktu reschedule ulang. Jadi itulah yang kita ajarkan kepada mereka, sehingga kita Widodo Makmur menjadi off-take balik sama juga yang untuk broiler farm. Oh, jadi Bapak itu ngajarkan satu skill budidayanya, planting, farming dan lain-lain, kemudian juga skill bisnisnya gitu. Terus kemudian mereka menjadi downline-nya karena Widodo Makmur sebagai off-taker. Artinya ini membangun sebuah supply chain di pertanian, Pak ya, secara lebih terpadu begitu. Iya. Jadi kalau saya nyontoh di negara lain itu yang namanya program vokasi ataupun D3. Di Perancis itu saya ngobrol itu ada yang D1. Ada yang D2. Ada yang D3. Nah, yang dibangun ini harus match dengan industri yang kita miliki. Sehingga orang yang kita ajari itu otomatis dia akan bekerja di sektornya gitu. Yang mampu tidak 100% karena Pak Arief yang namanya mencetak para usahawan itu nggak gampang. Ngajarin 100 belum tentu jadi 10. Sehingga kalau saya membahasakan itu cari orang pinter banyak, semua ada. Pinter yang ngerti bisnis semakin kecil jumlahnya. Dan pinter ngerti bisnis berani melakukan. Nah itu tambah kecil lagi rasionya. Sehingga di sini akan kita ajarkan dalam satu rangkaian sehingga istilah saya nanti akan terjadi ekonomi kolaborasi. Makanya semua yang diajarin di sini tuh punya card member. Apa itu? Kartu membernya Yayasan Widodo Makmur. Oh, mereka jadi anggota Yayasan Widodo Makmur. Sehingga nanti dikelompokkan jadi kelompok koperasi di antara mereka gitu ya. Nah, ke depan itu untuk menuju juga untuk aksesibilitas dana. Bagaimana mengakses? Kita ajarin juga di sini. Kan tidak semua orang mengerti bagaimana mengakses. Pak, koperasinya sudah jalan? Sudah. Jadi itu nanti kita bentuk koperasi udah ada, kita bekelin, semua orang jadi bagian dari member, mereka ngurus dirinya sendiri, sehingga ke depan menjadi sebuah populasi besar yang terkolaborasi di dalam economic cycle yang mereka saling menguatkan gitu. Karena itu membangun network. Iya, membangun network dan kalau kita ngomong lintas area, semua area itu kan bisnis modelnya kan beda-beda. Ada yang ngerti tentang misalnya nanam jagung. Tidak semua area bisa tanam jagung kan. Di mana daerah shortage, di sini daerah produksi bisa mereka saling mengisi. Itu sebenarnya di dasarnya. Selain kita meng-off-take karena semua produk kita itu adalah produk pertanian dan peternakan itu produk yang sebenarnya dalam satu lintasan. Yang namanya bertani itu otomatis berternak. Terintegrasi nanti ya. Yang namanya beternak itu pasti bertani karena saling membutuhkan. Sehingga ide besarnya adalah nanti ada yang nanam jagung, di-off-take oleh pabrik pakan kita. Ada yang melihara sapi, menjadi pasar daripada pabrik pakan kita sendiri. Menjadi pasarnya mereka sendiri yang terkolaborasi di dalamnya. Gitu. Pak, kalau saya dengar-dengar itu target pelatihan ini kan diharapkan bisa mengcover 1 juta farmers gitu ya dari berbagai tadi ya peternak, petani dari berbagai disiplin dan ini anak-anak muda. Nah, tentu tidak mudah kan Pak untuk bisa merekrut, kemudian bisa melatih sebanyak itu. Tetapi kalau ini nanti jalan, pasti impactful gitu. Nah, cara merekrut Bapak itu gimana ini bisa dapat peserta untuk mau join di sini di program ini? Saya lihat Bapak sekarang aktif di banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan gitu. Salah satu caranya adalah ya tadi bergabung dengan organisasi besar. Ini jawabannya. Kedua, learning kita itu sekarang sudah nggak offline lagi. Udah di develop jadi e-learning.
pada saat mereka masuk mengambil materi kita, itu otomatis jadi anggota. Itu lengkap, sehingga akan kita ciptakan kartu member dan itu sebagai e-wallet. Oh ya? Iya, itu yang lagi kita. Jadi digitalisasi juga arahnya. Iya. Jadi nanti yayasannya ada beberapa klaster. Satu tugasnya ngajarin saja, dilingkan dengan industri yang kita punya. Oke. Yang kedua ini khusus untuk proses development kemitraan. Ya. Kemitraan itu kita ngajarin orang tadi, setelah diajarin, ini mengadvise. Ini kelompok ini mengadvise daripada bisnis prosesnya. Kelompok lain lagi ini khusus untuk mencarikan sumber pendanaan, membantu mereka. Misalnya bagaimana mengakses KUR, bagaimana mengakses komersial UMKM, bagaimana mengakses pendanaan ke Departemen Koperasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pak, ini saya penasaran ini, dengan model yang farming terintegrasi seperti ini, melatihnya sendiri kan selain tadi merekrut pesertanya juga nggak gampang, karena menarik minat anak muda masuk ke situ kan nggak gampang juga, satu. Kedua, membuat model pendidikannya, ya model bisnis dan model pendidikannya juga nggak gampang. Terus mencari pelatihnya, ini gimana Bapak bisa memanage 3 hal ini dan kemudian ini bisa jalan gitu? Sekarang sudah jalan Pak Arif, sekarang itu sudah jalan dan membernya udah banyak. Misalnya downline-nya broiler farm kita udah jalan di daerah Kudu. Dan sudah tersebar ya di banyak daerah. Sudah. Target kita yang untuk mitra broiler farm tahun ini itu 500. Oke. Akhir tahun ini. Iya. Itu tidak hanya mencetak orang, memang harus berjalan dan mencarikan sumber pendanaannya. Ya itu nanti akan bergulir sendiri. Pak Arif memudah satu yang masalah bagaimana merekrut. Orang itu Pak Arif buat saya kalau sudah melihat, dia akan nyontek. Makanya jangan bikin role model yang gagal. Jangan bikin role model, bikinnya role model supaya mereka nggak gagal maksud saya. Quote unquote itu kurikulumnya tidak mengacu pada teori-teori yang ada, tetapi benar-benar dari best practice yang sudah ada dan pengajarnya berhasil. Dari semua internal kita. Oke. Pengajarnya internal kita, supervisornya dari internal kita, tapi kita bangun terpisah daripada institusi bisnisnya. Nah, ini area ini bukan untuk gaya-gayaan, Pak Arif. Oke. Ini jadi istilahnya knowledge center kita. Jadi seputaran Joglo itu ada sapi, ada ayam petelur, ada ayam broiler, ada rumah potong, ada distribusi channel yang namanya bakaran, itu nanti kita carikan akses dana. Jadi orang bisa dorong gerobaknya itu yang ngantri banyak tuh sekarang. Dananya kita carikan, modalnya cuma 1 juta. Tambah itu gerobak makanan untuk makanan, yang untuk siap dikonsumsi gitu ya. Bakaran namanya Pak. Iya, itu udah pada mulai minta banyak yang ngantri. Ya mudah-mudahan Pak Arif, kalau kita memulai sesuatu itu nggak usah takut, kita mulai dari hal yang kecil. Nanti pada saat dia udah ngelihat, oh itu bisa ya, pasti ada yang nyontek. Jadi tidak bisa kita membuat teori ngarang sana sini, itu agak susah. Ya udah lihat tuh. Kalau mau bikin ayam telur, ya udah lihat aja sana. Mau motong ayam caranya lihat aja. Mau miara sapi, lihat saja sana. Mau broiler farm, lihat aja itu. Dan itu desainnya di dalam desain economic skill, misalnya saya bikin ayam telur ya 30.000. Bikin broiler farm economic skillnya di 5.000 sama 10.000. Bikin sapi economic skillnya. Nah, contoh itu adalah economic skillnya. Bukan asal contoh lihat. Economic skill segini loh ya. Jadi kalau you mau profit, you mau sustain, minimal segini. Ini. Gitu. Kalau you nggak bisa sendiri, you harus kolaborasi gitu ya. Nah panenmu nanti tak off take. Nanti kan lama-lama dia pinter. Hasilnya di off take sama Widodo Makmur. Iya, dana dicariin, hasilnya di off take, kan lama-lama mereka akan belajar. Pada saat belajar ngerti, ya pasti ikut semua lah. Nah Pak, ini kalau kita mendengar kata off take itu kan kadang-kadang juga suka bingung juga kan Pak. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Widodo Makmur, Pak Tumiyono melalui Joglo ini dan juga saya lihat di aktivitas di banyak daerah yang lain itu kan melakukan pelatihan-pelatihan itu, entrepreneur muda untuk sektor pertanian gitu ya. Nah, orang bilang kan itu CSR, orang bilang itu Komdev. Nah,
sebetulnya kan CSR Komdev itu kan nggak efektif kalau nggak ada kaitannya dengan bisnis gitu kan. Tadi off-take tadi gitu ya. Nah, barangkali practically bisa dijelaskan Pak, kaitan dengan bisnis Widodo Makmur, off-take-nya itu gimana gitu kan? Ya, jadi Pak Arief, kalau mohon maaf ya, kalau orang ngajarin orang mencarikan sumber pendanaan, selama dia nggak ngeling, tidak ada namanya mentornya untuk meng-off-take daripada pasar itu mengelingkan sebuah tatanan bisnis. Ya mohon maaf, untuk jadinya itu berat. Kita berdua Pak Arief bikin bakso pasti bisa kan? Ya. Dodolnya kan mesti bisa, jualannya belum tentu bisa. Itu yang tidak mudah dan itu yang harus kita solving, sehingga yang tadi volume tadi lama-lama akan bergerak. Saya sih pede aja. Kemarin sore saya lagi ngumpul sama anak-anak, pada yakin nggak terhadap proses ini? Saya punya keyakinan besar Pak, karena kalau barang udah ada contohnya, orang bisa ngelihat itu akan nyontek. Contoh misalnya, saya kemarin kumpulin orang banyak di sini untuk ngomong nanam jagung. Mereka semua protes, Pak itu bukan angka yang kecil. Nah, memang itu angka kecil yang diakumulasikan untuk kolaborasi menjadi sebuah economic skill. Jadi tidak bisa orang nanam misalnya jagung 1 hektar, pasti nggak untung. Orang nanam minimal itu 5 hektar. Itu kalau kita bicara economic of scale. Gitu ya. Tapi 5 itu tidak bisa juga sendirian karena nggak bisa mekanisasi. Kalau mekanisasi cuma 5 hektar, ya nggak efisien. Sehingga berkumpullah yang namanya kelompok nanti. 300 orang berkelompok, 5 kali 3, 1.500 hektar. Nah, baru mekanisasi kebentuk. Economic skill terjadi. Produktivitas ketemu, sehingga cost production-nya rendah. Pak, sudah ada Pak model kelompok ini yang kemudian sudah terjadi atau sudah dipakai di satu lokasi gitu? Ini lagi kita susun kalau yang ini tadi barusan. Kalau yang ngomong urusan broiler sudah ada, ngomong sapi sudah ada, ngomong distribusi channel ada. Yang jagung ini lagi kita susun. Karena memang ngumpulin orang 300 dan 1.500 hektar juga nggak mudah. Tapi itulah economic skill yang arahnya akan ke sana ya? Iya, akan kebentuk ke sana. Ya memang itu nggak mungkin lahannya di Jawa, harus di luar. Karena kalau kita bicara off-take ini Pak, ini penting sekali karena kebanyakan kalau kita melihat culture pertanian tradisional kita, itu kan semua nanam jagung, iya kan? Nanam kedelai, semua nanam kedelai gitu kan, rame-rame, begitu panen bareng-bareng, harganya jatuh karena nggak ada off-taker-nya gitu ya. Nah, ini kalau konsep ini kemudian bisa dilakukan secara meluas, wah ini keren. Ya, keren banget Pak. Ya memang kita punya ada batasan kapasiti kan. Jadi yang saya bicarakan itu begitu ngomong off-take itu related dengan kapasitas saya Widodo Makmur. Bukan the whole proses saya off-take, enggak juga. Makanya saya membuat kartu member yang mau dilatih aturannya begini. Sehingga kemampuan misalnya bangun broiler farm, ya kemampuannya kita off-take-nya sekarang ini sejam baru 13.000. Tahun depan kita ngomong 25.000. Ya itulah maksimum off-take yang bisa kita lakukan gitu. Nah 25.000 per jam itu banyak Pak Arief. Banyak. Makanya downline-nya kita bikin dulu 500, baru nanti naik tahun depan 1.500 terus kita akan naik. Sekarang udah 500 ya? Sekarang udah lebih. Udah lebih dari 500. Tahun ini target peningkatannya 500 gitu. Dan itu nanti sejalan dengan rencana WMP pertumbuhannya untuk, iya dong. Off-take itu kan kapasiti. Pertumbuhan WMP dan ini juga bikin pabrik pakan ternak dan sebagainya ya. Iya, itu akan ikut terus gitu. Sampai dengan size tertentu. Apa bedanya dengan ini Pak? Inti plasma di sawit atau di yang lain Pak? Ya inti plasma itu terjadi kan kuncinya tadi saya bilang bahwa rantai pasok di dalam sebuah industri itu mendasari orang bisa menjembatani, bukan CSR. Maaf, salah ngomong lagi kan ke bukan itu. Jadi Mas Arief ini contohnya, punya industri yang namanya media. Downline-mu apa yang tak butuhkan? Kan misalnya zaman dulu kertas, sekarang kan nggak kertas lagi. Orang yang memproduk kertas, Pak Arief bisa meng-off-take nggak? Waktu itu bisa. Mungkin sekarang size-nya mengecil, bukannya nggak bisa. Yang bikin kertas pasti inline dong sama Pak Arief. Pasti tak off-take tuh. Misalnya sekarang ini apalagi industri yang related dengan Pak Arief. Kalau saya hanya memberi contoh, saya nggak mau ngasih contoh ini nanti banyak
yang beririsan, nanti nggak bagus lah. Ya. Nah, kalau saya memberi contoh satu poin lagi, pertanyaannya Pak Arief inti plasma, saya nggak akan jawab ke sana, tapi saya kasih analogi berpikir. Kalau saya misalnya emang offtake produknya ayam, jelas aku punya rumah potong. Ya. Kapasitasnya itu. Saya punya produk namanya DOC, ada. Saya punya produk namanya pakan, ada. Kalau Pak Arief memelihara DOC saya dengan baik, terus saya advice, sumber pendanaan saya carikan, kira-kira jalan nggak? Ya. Itu analoginya berpikir. Jadi saya tidak akan mau membedakan antara ini dan itu, enggak. Tapi itulah yang akan saya buat. Sehingga saya ngimpi saya ini bukan tempat ini sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan. Ini memang tempat saya pakai ke depan, ini berdiri sendiri untuk mensupport sebuah bisnis proses. Ini bukan hanya sampingan, tapi akan membentuk yang namanya inkubasi bisnis baru dengan jumlah yang besar, akhirnya menopang. Ini adalah basis produksi, ini menopang dari sisi satu, marketingnya namanya distribusi channel, bahan bakunya namanya farming jagung, bahan baku lagi untuk protein namanya miara sapi, miara ayam. Nah, kalau itu terkolaborasi dengan baik, itu menjadi bola salju yang luar biasa sebenarnya. Aku ini Ya. Aku lagi menerawang ini, Pak. Ya, aku ditanyain Pak Arief kebablasan juga ngomong. Saya lagi mengawang-awang gitu, Pak. Ini kalau ini nanti, ini karena kemarin terkendala pandemi ya. Pandemi itu ya pastilah. Kalau nggak terkendala itu, saya kira progresnya akan lebih cepat. Kalau saya mencoba menerawang ini kan pasti goalnya itu kan, wah pasti besar sekali. Apalagi Pak Tum kan juga WMP mau bangun industri pakan gitu kan, dan ya disinilah tempatnya. Dan itu terbukti ketika krisis pangan dunia ini kita kan relatif aman gitu. Dan mestinya kuncinya integrated farming ya Pak ya, kalau kita bicara tadi Pak ya. Jadi membangun integrated farming dan itu kemudian membuat daya tarik ke anak muda lebih kuat. Kira-kira begitu Pak, atau ada penjelasan yang lain? Nanti lama-lama orang akan menyadari kalau kita kasih contoh. Kalau saya cuplik, driver itu dari mana sih? Dari industri real kan? Iya. Dari industri real itu kalau zaman dulu orang lihat bertani itu nggak enak, nggak bagus. Kali zaman sekarang udah zaman modern kan? Oke. Mekanisasi terjadi, bertani tidak harus kotor, menjembatani sesuatu itu tidak harus berjalan ke sana ke sini karena fungsi daripada teknologi. Bahwa tadi Pak Arief nyuplik ngomong pandemi dan sebagainya, memang uncertain saat ini luar biasa kan? Dan semua lini. Siapa sangka sih inflasi di negara-negara maju segitu besarnya? Iya Pak. Sak lamanya kita lahir ini kan belum pernah dengar namanya inflasi 7 di negara maju, saya nggak sebut itu ya. Tidak pernah dengar inflasi 8, sekarang 70. Lah iya makanya itu. Kan uncertain daripada keseimbangan di dunia ini lagi cari. Nah, disitulah memang pada saat uncertain itu tinggi ya, kalau kita bicara ke sana, ya semua harus siap ngadepin itu. Fakta kan? Fakta yang harus kita hadapin untuk keluar dari sesuatu. Dan saya berkeyakinan setiap kejadian itu pasti ada loophole baru yang bisa menciptakan sebuah opportunity. Itu aja. Ini kan kembali lagi, saya masih belum mendapatkan jawaban yang firm gitu. Terkait dengan tadi kan ada campur tangan teknologi untuk mengeterkan anak muda masuk ke sektor ini, dan kemudian bagaimana merekrut talent supaya mau ke sini. Nah, kemudian biasanya pertanyaan besar yang kemudian menjadi, kalau saya masuk ke agri, ke farming dan lain-lain, itu seberapa menjamin saya punya dapat satu income dan kemudian profitability, kalau skalanya kemudian skala ekonomi, skala bisnis itu Pak Tum barangkali bisa memberikan gambaran ke ini sahabat-sahabat Indonesia yang mau terjun ke farming. Ini di depan saya ini sangat berhasil di farmingnya dan asalnya dari sini gitu ya. Ya lihat nanti ada contohnya. Nah, saat dari sini dan kemudian salah satu the biggest player di Indonesia kalau kita bicara pemain lokal gitu ya. Nggak usah sebut angka ya Pak? Iya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh tadi yang saya bilang. Kalau downline-ku sapi, lihat aja nanti di lapangan udah ada. Dan mungkin teman-temanku udah upload, nanti akan upload, akan dikasih contoh-contoh. Dan itu lebih, katakan kalau pakai analogi, pasti lebih sejahtera kalau dibandingkan Anda jadi PNS gitu ya? Saya tidak ngomong begitu, tapi itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Jadi contohnya begini.
Kalau orang miara tadi sapi skalanya 10 ekor, satu hari bisa untung 6.000, 6 kali 10 berapa Mas Arif? 60.000, ya 600.000. Ya. Dikalikan sebulan itu 30 hari, 6 kali 3 berapa? 18 juta kan. Oke. Itu simpel pemikiran aja. Dan Pak Tumiono udah ngalamin. Nah itu berproses kan dari nol dulu. Dari saya punya sapi 16 sampai sekarang puluhan ribu itu kan prosesnya. Dari 16 sapi di tahun 95, sekarang sudah puluhan ribu. Terus kemudian ke ayam, ke RPA, kemudian ke pakan ya. Dan ilmu ini yang akan Bapak tularkan nanti kepada teman-teman anak-anak muda ini, sahabat Indonesia dari sini gitu ya. Ya, dan itu udah dibuatkan nanti satu kondisi saya akan announcement bahwa e-learning kita itu akan saya publikasikan bareng-bareng. Ya. Jadi kalau kemarin konvensional dengan pandemi belajar 2 tahun ini kan udah nggak bisa lagi, walaupun ruang kelasnya gede kan kemarin nggak bisa ketemu. Iya. Dan sekarang udah mulai offline ya? Iya. Nah, dan artinya kalau kita bicara ini membangun kemitraan, kemudian bahwa farming ini risknya tinggi, model kemitraan yang dibangun oleh WMB ini dengan model mengembangkan farming entrepreneurship ini, itu akan meminimalisir risiko itu karena off-take tadi. Iya. Gitu ya. Ya itu di mana-mana ya namanya membina UMKM itu kalau tidak mengoff-take pasti banyak gagalnya kan. Iya. Banyak gagalnya. Karena memang disitulah problemnya mereka dan semua sektor. Pak, ini kita juga kadang-kadang nanya-nanya ini. Pak Tum di sini, Joglo ini adanya di, kalau saya boleh sebut dari Jogja kira-kira hampir 1 jam. 1 jam dari Solo ya kira-kira 1 jam setengah gitu ya. 1 jam seperempat lah. Dan di pedesaan gitu ya, bahkan di tepi pegunungan gitu kan, yang saya juga mungkin sedikit tahu di masa lalu ini daerah yang tidak mudah gitu ya secara ekonomi begitu ya. Kemudian Bapak bawa aktivitas itu dari sini. Sementara kalau aktivitas bisnis BMP itu kan di mana-mana gitu ya, mengembangkan ke Ngawi, kemudian dari Jawa Barat, di Lampung, kemudian mau expand ke mana-mana begitu ya. Nah, tapi aktivitasnya adalah di sini. Ini sebetulnya apa motifnya kenapa di sini? Ya, Pak Arif, ini sebagai Center of Excellence kan. Center of Excellence, oke. Kan tidak harus doing business di sini. Ya. Doing business boleh di mana aja. Mau dimanapun tempat ini, itu kan orang zaman sekarang bisa mengakses. As a symbol gitu ya di sini. Iya. Pak Arif pernah baca sejarahnya Toyota. Oke. Itu Center of Excellence-nya kan di kampung, lahir di kampung. Ya. Dan bisa tumbuh segitu gedenya. Ya. Zaman Amerika krisis, kalau kita baca buku gitu ya, dulu ada mesin jahit namanya Singer. Memang di kota dia. Di kampung. Kampung. Amerika mau krisis lagi loh Pak sekarang. Iya, ya nggak tahu, itu yang saya baca dulu. Zaman dulu kalau itu yang menggerakkan ekonomi Amerika. Jadi kampung itu buat saya ya memang ini simbol bahwa ekonominya sebenarnya terdorong dari mana sih? Dari daerah, dari wilayah. Saya dapat saya. Iya. Di sini sebagai Center of Excellence. Iya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan Pak di sekitar sini dan juga di sekitar Pak Tum punya, WMP punya lokasi-lokasi industri yang tersebar di seluruh Indonesia tuh. Melibatkan di lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya atau ekosistem sekitarnya gimana? Ya contoh misalnya dulu saya di Cianjur awal-awal gitu ya. Namanya Cianjur itu saya dulu di tengah hutan. Oh ya? Nah, saya infrastruktur sudah ready waktu itu di sana? Ya ada, udah. Cuman namanya akses orang itu kan masih terbatas. Orang saya datang ke sana tuh dikira ngapain gitu kan sama orang wilayah. Sekarang orang di lingkungan itu kesejahteraan meningkat karena apa? Terjadi economic cycle di sana. Oh, oke. Siklus ekonomi, skala ekonomi kebangun dan ekosistem kebangun ya. Iya. Maju. Besok Pak Arif lihat namanya Giri Tontro. Iya. Dulu sana orang mendekatnya nggak mau Pak Arif. Iya. Jauh loh. Air susah. Iya. Jaringan listrik tidak mencukupi. Iya. Polis bilang, saya diketawain teman-teman. Emangnya lu bisa itu narik power 5 mega ke Giri Tontro? Ya saya kan nggak bisa jawab, saya tidak kompetensi tidak itu. Tapi paling nggak saya tahu bahwa PLN itu butuh pasar kan gitu kan. Bapak pasang sendiri akhirnya di atas. Ya mestinya pasang lah.
Akhirnya pasang solar panel, daerahnya juga menyesuaikan, ya hidup. Nah, kalau si Giri Tontro itu terjadi sebuah revenue di daerah itu besarannya 2,3 triliun setahun, indirect impact-nya kalau saya putar 2 kali berapa Pak? 4,4. Kalau 3 kali dalam setahun, umumnya ekonomi cycle itu bisa 2 sampai 2,5 kali kan. Ya. Itu akan terjadi putaran ekonomi yang luar biasa besar. Cycle ekonomi di wilayah itu Cycle ekonominya akan terdongkrak ya. Terdongkrak kan. Sehingga tetangga di Giri Tontro yang tadinya masuk katakan misalnya ke daerah tengah, misalnya ke Boyolali dan sebagainya, UMR-nya di 1,6. Kalau di rumahnya sendiri kan nggak spend apapun, nggak spend kontrakan, nggak spend apa, orang bisa bersepeda ke situ kerja gitu pulang, uangnya utuh. Artinya Pak, kalau kita bicara keberadaan di sana di Giri Tontro itu sudah mulai menghentikan ya, mulai menghentikan pergerakan sumber daya manusia atau pergerakan tenaga kerja dari situ ke daerah lain, apalagi urbanisasi ke Wilayah yang lebih jauh ke kota besar gitu, itu sudah mulai tampak ininya, impact-nya. Ya Pak Arief, menghentikan sih enggak, Ya, belum. mengurangi Ya. Paling enggak satu rumah potong itu bekerja 800 orang kan lumayan banyak. Ya. Untuk daerah yang masih seperti itu. Padahal ya, itu kapasitasnya belum full capacity ya Pak ya dari terpasang. Sudah sekarang. Sudah Sekarang ini mulai terpenuhi kapasitasnya. Kok bisa cepat ya Pak? Sudah lumayan lama kan, dari udah 2 tahun lebih ya. Kan pandemi kemarin. Iya, tapi kan jalan terus. Enggak ketok meneng-meneng. Nggak ketok. Tapi siapa ngelihat sih namanya di Giri Tontro ada solar panel 5 mega, orang nggak percaya. Ya. Bener Pak Tum, ya lihat aja sana. Padahal awalnya agak dipersulit tuh. Semua farm saya semua pasangin solar panel kan. Giri Tontro bukan yang pertama ya? Untuk farm saya? Yang pakai solar panel? Saya kurang tahu yang lain, tapi mudah-mudahan kalau di tempat saya yang Dan pertama. Ini paling besar ya Pak ya? Enggak, maksudnya yang di grupnya Bapak itu Giri Tontro yang besar. pertama? Ya, paling besar dan pertama? Sekarang yang lain ngikutin itu? Iya, di farm di Praci, di itu semua ikut, di Wuryantoro, di Wonosari ikut semua. Pak, kalau model ini kita tarik ke skala ekonomi tadi, bisa diimplementasikan untuk bagian dari pelatihan di sini dalam skala yang lebih kecil, mestinya bisa Pak ya? Untuk solar panelnya? Ya, jadi mengintegrasikan tadi powernya. Kalau ya, kalau untuk rumahan boleh telah. Tapi kalau ya. untuk itu ke UMKM nggak bisa, susah Pak. Susah ya, nggak bisa ketemu, ya? Nggak ketemu. Okay. Bukan di situ tempatnya mereka. Karena itu boleh dibilang teknologinya diperlukan kan. Kalau kita ngajarin orang usaha itu kan yang gampang untuk dieksekusi. Ya. Terus gini Pak, tadi Bapak kan ini saya makin tercerahkan ini. Bapak tadi juga menyebut soal di awal kita ngobrol itu di sini ada pesantren, tapi juga pesantren yang saya bilang kalau spesialis gitu ya, karena nggak banyak dan tidak komersial gitu ya. Kalau kita bicara bisnis Bapak, kemudian bikin pesantren dan tempatnya juga di sini lokasi gitu, lokasi yang juga untuk ngembangin entrepreneurship itu sejauh mana Pak? Relevan nggak itu sebetulnya? Atau dua hal yang terpisah? Atau malah itu terintegrasi sebetulnya konsepnya? Ya emang Pak Arief, kalau itu beda. Seperti yang saya obrolin tadi beda. Kalau itu filsafat saya sudah beda. Ya. Kalau ngomong pesantren itu kita orang Jawa Pak Arief. Ya. Pada saat masa daripada tembangnya para wali itu dari Mas Kumambang sampai dengan Megatruh, kalau Pak Arief ngikutin gitu. Pada saat Mas Kumambang, Mijil, selanjutnya ada Asmorodono dan ujungnya ada Asmorodono itu pada saat orang berkarya ujungnya hidup itu kan durmo. Kalau dalam bahasa filsafat Jawa, durmo itu dharma. Dharma ya. Ya dharma. Sehingga pada saat orang menuju masa setelah tua itu kan umur saya ini kan udah perlu doa orang lain juga. Iya kan? Ya ini bagian dari dharma daripada ujung umur lah, pesantren itu dibangun sehingga pagi sore kita ada yang doain. Tapi bahwa ini orang-orang terpilih dan dikasih selipan untuk tidaknya bicara tentang keagamaan, tapi bagaimana mendeliver sebuah kehidupan ekonomi berikutnya. Itu kira-kira. Jadi ini menjalankan keagamaan ya,
hidup beragama dengan baik, ibadah dengan baik, didasari oleh kekuatan ekonomi yang solid gitu ya. Yang ngerti lah, jangan sampai enggak sama sekali. Jadi kalau udah sampai ke, kalau dulu saya umur di bawah 55 itu bahasanya masih Asmorodono Pak. Karya terus, footprint terus, legacy terus. Setelah nanti kepala 60 kan enggak lagi. Bicaranya kan belum kepala 60 sekarang. Ya ini kan harus prepare. Iya, oke. Pada kepala 6 udah Durmo itu. Durmo itu udah Dharma. Jadi udah ngelihat, oh saya dulu pernah ngajak Pak Arief ngelihat karya saya. Kereta cepat. Legasi lah, enggak lah. Ya saya nggak sebut lah. Pernah ngelihat legasi. Sampai Irian paling nggak bisa lihat. Oh jembatan itu ada letekan. Itu legasi dan footprint. Setelah itu udah selesai kan masa itu. Karena seiring dengan berjalannya umur dan sebagainya, ya Durmonya jalan. Karena setelah Durmo itu ujungnya nanti Pocong dan Megatruh gitu. Aku kudu belajar sih. Megatruh itu ya sudah udah lewat. Jadi itu bahasa yang berbeda pesantren itu. Jadi dengan sisa umur yang ada ini, yang tadi yang development orang itu kita lakukan, sehingga footprintnya ada. Tadi termasuk pertanyaan Pak Arief, ini batu buat apa? Ini karya orang ditulis dong, suatu saat nanti 100 tahun lagi nggak ada yang tahu. Prasasti. Itu karyanya Bejo, Parmin dan seterusnya. Gitu. Nah Pak, satu juga dimensi ya, kalau kita bicara tadi dimensi bisnis, kemudian dimensi spiritual. Satu dimensi lagi di sini yang kita lihat, ini sering sekali loh di sini ada wayangan gitu kan. Kadang-kadang sekali wayangan 3 dalang gitu kan, dengan meskipun kemarin dengan protokol kesehatan waktu pandemi itu. Kenapa budaya juga Pak Tum tekankan di sini gitu ya? Apa nih? Sebenarnya filosofinya apa? Kok budaya juga ditekankan gitu? Pak Arief kan ngelihatnya cuma wayangan. Iya. Pak Arief nggak pernah ngelihat pada saat wayangan itu UMKM di depan jualan sana berapa banyak kan nggak pernah lihat. Bisa dibayangkan itu. Iya. Itu pada sebelum masa pandemi, jalan dari ujung sana sampai ujung sana penuh Arief. Jadi jangan lihat wayangannya, selain kita mau melakukan ya pembinaan budaya gitu ya, orang juga perlu panggung dan sebagainya, tapi UMKM yang terkait di sana tuh banyak sekali Pak Arief. Sekali-sekali Pak Arief nanti ini jawaban ini clear Pak. Nanti tak kasih, nanti malam Sabtu ke Pahing tak bikinkan video di jalan itu ya. Tak kirim ke Pak Arief. Berapa banyak orang yang ada di kalau kosong aku tak nonton Pak. Monggo, lihat sekilas. Ini boleh Pak, saya coba tarik benang merahnya bahwa Bapak bikin pagelaran wayangan sebulan sekali ya, selapan dino sekali ya, dengan 35 hari. Dengan giliran gitu ya, para dalang dan lain-lain. Itu sebetulnya Bapak ingin membumikan budaya ini kaitannya yang impactful juga terhadap kehidupan bisnis, ekonomi masyarakat gitu. Itu dulu banget itu Pak. Coba Pak. Anunya Pak, tatarannya udah tinggi sekali. Ini tak kirim. Jadi saya setiap malam walaupun saya nggak pulang, itu suka dikirimin video Pak yang jualan nih gitu. Nanti kalau udah sore jam segini mereka udah pasang tendanya masing-masing. Pak, saya jadi ini Pak, ngobrol yang nggak lama ini, saya merasa bahwa yang terakhir ini soal budaya ini mengunci ini. Menyimbolkan bahwa yang Pak Tumiono sebagai founder dari Widodo Makmur Perkasa Group yang usianya sudah 25 atau 26 tahun ya. 26 tahun dan kemudian Bapak juga punya legacy di bisnis yang di luar Bapak perusahaan sendiri gitu ya, di BUMN segala macam itu. Kalau saya bilang ini seperti Trisula Pak. Trisula dengan makna yang berbeda. Pedang satu itu bisnis yang bermanfaat untuk ini. Pedang duanya itu adalah spiritualitas tadi. Yang pedang ketiganya budaya, tapi tiga-tiganya ini ujung-ujungnya adalah kepada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kira-kira begitu nggak Pak, kalau saya boleh tarik benang merahnya Pak? Iya, Pak Arief betul gitu. Nanti kan Pak Arief katanya mau wayangan Solo Pos. Asik Pak. Coba fotonan di luar. Kita nanti ajak kolaborasi dengan Widodo Makmur Pak. Ya, itu otomatis nanti di bawah. Pak Arief kan jarang merhatikan apa yang tadi saya omongin. Jarang Besok Pak. Kalau pas lagi wayangan, tontonan di luar sebelum jam 7 sore atau jam 8. Di depan Pak Arief itu tergelar UMKM di sana. Kalau yang saya pernah alami di kampung saya, kalau ada wayangan itu ada gendar pecel.
dan ya, sebagainya. Dan sebagainya macam-macam lah Pak. Termasuk yang di situ dulu judi apa segala macam juga banyak semuanya. Ada perputaran uang lah di situ kira-kira. Ya, itu yang penting saya jagain. Jadi itu kalau itu jadi kalender kan mereka udah otomatis gelar itu. Otomatis mereka. Jadi kalau stupa yang malah nggak ada, mereka malah nanya kok bisa sih nggak ada gitu. Karena itu udah menjadi kalendernya mereka juga gitu. Pak, konklusi Pak. Ya. Pesan, saya nggak ingin mengatakan pesan terakhir. Jadi pesan penutup dari sesi ini, obrolan kita ini yang ingin Bapak sampaikan ke anak-anak muda pada sahabat Indonesia. Ya jangan takut memulai sesuatu. Oke. Mulai aja dari hal yang kecil. Hal kecil itu adalah learning curve. Kalau kita tidak melatih untuk putusan dari yang kecil, baik usaha apapun, kalian tidak akan bisa melakukan yang lebih besar. Oke. Pasti gagal itu, tak jamin. Karena Gitu ya? tidak pernah melakukan latihan. Misalnya saya memulai sesuatu dari yang kecil. Kalau ada masalah yang besar, itu paling tidak saya sudah pernah ngalami mutusin sesuatu sebelumnya. Sehingga itu akan menjadi dasar untuk bisa melakukan prosesi-prosesi berikutnya. Kalau yang kecil berhasil, besar itu cuma matter of upskill daripada bisnis proses. Makanya saya bilang di sini center of excellence. Aku tahu bikin ayam petelur 30.000. Kalau udah berhasil, hitung-hitungannya udah bener, mengupskill itu kan hal yang gampang. Karena laboratoriumnya udah terjadi gitu. Nah, laboratoriumnya anak-anak muda apa? Ya mulai aja dari yang kecil, karena bisnis itu ada 3 cara. Bisa ikut franchise, memulai dengan dirinya sendiri, atau bareng dengan teman yang sudah ada. Cuman 3 cara itu. Kalau kalian takut ya udah ikut temen lah, kecil-kecil latihan, mutusin bareng-bareng. Kalau lebih takut lagi ikut franchise, manajemen ada yang ngatur. Kalau sudah berani sekali ya nyoba dari skala yang kecil, sehingga itu nanti bisa di upskill dan seterusnya. Jangan takut memulai, sekalipun dari yang hal yang paling kecil. Jadi itu proses yang kemudian akan Harus dilewati. Trial dan adjust ya Pak, bukan trial and error ya. Enggak, Terus adjust. belajar trial adjust, jangan takut salah juga gitu ya. Ya kalau nggak salah nggak pernah ada kebenaran. Kalau nggak berani mencoba dan nggak berani salah, nggak akan pernah tahu. Nggak pernah tercipta apa-apa. Nggak pernah tercipta apa. Jadi kalau gagal dari yang kecil itu kan risknya rendah. Oke. Pak Tum, Ya. top. Turun. Kita berdoa Pak Tum tidak lelah untuk berkontribusi terus kepada Indonesia Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan BMP juga. semakin maju. Terima kasih Pak Arif udah jauh-jauh datang ke sini. Oh siap Pak, deket Pak 1 jam. Ya sahabat Indonesia, ini obrolan saya dengan Pak Tumyana yang saya merasa meskipun ini nggak jauh-jauh waktunya setelah Idul Kurban begitu ya, ini obrolan yang sangat bergizi gitu ya, berdaging. Nah, kita dapat banyak hal yang mudah-mudahan kita bisa aplikasikan nanti. Dari Joglo Tumyono, entrepreneurship dibangun, spiritualitas juga dibangun, budaya dibangun, dan disinilah center of excellence itu dimulai dan dikembangkan. Pak Tum, terima kasih. Sama-sama Pak Arif. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ini untuk sahabat Indonesia. Amin, amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.